Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rizki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita kali ini adalah tentang tahapan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dakwah secara rahasia atau bisirri. Beliau melakukannya terlebih dahulu kepada kerabat-kerabat dan teman-teman yang diperkirakan akan menerima dakwah ini. Khadijah, Ali dan Abu Bakar adalah orang-orang yang awal mula menerima dakwah Rasulullah SAW. Beliau juga membina secara intens beberapa orang mukmin di rumah Arqam, dan kemudian beliau diperintahkan untuk berdakwah lebih luas meskipun masih dalam lingkup keluarga. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir asyiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Setelah mendapat perintah ini, beliau beberapa kali mengumpulkan kerabatnya untuk mendakwahi mereka. Salah satunya beliau mengumpulkan mereka di Bukit Sofa dan menyerukan agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak beriman, kelak mereka akan mendapatkan azab neraka. Pada saat itu Abu Lahab, paman beliau, menyahut, wahai Muhammad, kecelakaan bagimu untuk selamanya. Hanya untuk inilah engkau menyeru kami? Dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah beliau mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankannya dalam surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ada hikmah kemanusiaan yang sangat besar dari dakwah secara bertahap dan telah dilakukan Nabi ini. Meskipun sejak awal beliau telah memiliki idealisme tauhid yang teramat besar dan berkobar-kobar, dan beliau juga melihat betapa rendahnya norma pola hidup kemusyrikan yang merajalela di masyarakatnya. Namun tidak serta-merta hal itu ditampakkan dalam gerakan yang konfrontatif fisik. Beliau berdakwah sangat terkendali dan terarah. Beliau menyebarkan idealisme tauhid itu setapak demi setapak. Setelah kekuatan kaum muslimin mulai eksis dan kuat menghadapi tantangan yang lebih besar, dan ini ditandai dengan masuk Islamnya Umar,
maka Allah memerintahkan Rasulnya untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan benar juga, setelah tahapan dakwah memasuki fase ini, kaum kafir Makkah semakin keras mengadakan perlawanan. Namun karena persiapan kekuatan kaum muslimin menghadapi semua tantangan, dakwah tidak pernah surut. Segala tantangan di lapangan dakwah ternyata justru makin menguatkan dan mensolidkan kaum muslimin. Tentu saja semua ujian dakwah ini dapat dilalui dengan sabar, tidak terlepas dari bekal pendidikan dan tempaan rohani yang telah dimiliki kaum muslimin. Meski demikian, beliau saat itu belum memerintahkan menghancurkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah yang menjadi sesembahan orang-orang musyrik. Bukan berarti penyembahan berhala ditolerir, akan tetapi beliau lebih mengutamakan aspek kesadaran bertauhid. Hal ini juga mengandung hikmah yang sangat besar, bahwa menghapus kemungkaran itu tidak dimulai dengan konfrontasi, tapi terlebih dahulu dengan dakwah penyadaran. Sebab bisa jadi penghancuran berhala tanpa dilandasi dengan dakwah dan kesadaran bertauhid membuat kaum kafir Quraisy semakin showing the force, sehingga kemusyrikan yang akan dihapus itu bukannya mengecil tetapi justru kian membesar. Mengapa? Karena kemusyrikan itu bukan di permukaan lahiriah saja, tetapi yang lebih inti justru di dalam hati. Inilah yang harus terlebih dahulu dibersihkan. Nanti pada saat Fathul Mekkah, di mana cahaya tauhid mulai tampak mengalahkan kemusyrikan, Rasulullah SAW menghancurkan berhala-berhala itu untuk selama-lamanya. Pengamalan Al-Mudaththir untuk tampil ke gelanggang dakwah bukan semata retorika ataupun aksi fisik saja, tetapi yang lebih penting lagi, bahwa ia merupakan wujud pertumbuhan iman. Bila keimanan seseorang tinggi, maka ia akan terpanggil berdakwah untuk mengubah berbagai kemungkaran yang ada di depannya. Kehadirannya adalah menambah nilai kebaikan dan mencegah kemungkaran. Semakin tinggi tingkat imannya, semakin nyata wujud perubahannya. Minimal eksistensi iman itu ditunjukkan dengan ketidakrelaannya terhadap kemungkaran. Bila seseorang tidak risau terhadap berbagai kemungkaran, maka dipertanyakan kualitas imannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum falyughayyiru biyadihi, fa illam tastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi. Zalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah diubah dengan tangan kekuasaannya. Kalau tidak mampu, hendaklah ia ubah dengan lisannya. Dan kalau tidak mampu, hendaklah dengan hatinya. Akan tetapi yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Kesadaran tauhid yang benar merupakan landasan pendorong imani bagi para penyeru kebenaran atau al-Islam. Sebab inilah dasar dan asas dari seluruh nilai Islam. Dengan berlandaskan nilai kesadaran tauhid yang benar, maka gerak dakwahnya akan kokoh, tidak mudah menyerah apalagi patah di tengah jalan. Tapi sebaliknya, bila aspek dasar ini tidak benar, maka dakwahnya tidak akan terarah. Bagaimana akan berdakwah kepada yang lain bila nilai dasar dalam dirinya masih salah? Dakwah juga merupakan pertumbuhan dan sinergi dari kesadaran bertauhid, cita-cita berquran, dan rohani yang suci. Dengan dasar inilah
dakwah akan memiliki kekuatan merubah. Dakwah yang tidak dilandasi pada beberapa hal tersebut tidak akan mampu menjadi kekuatan perubahan yang berarti di tengah masyarakat menuju Islam kafah, sebab ia hanya akan menjadi subordinat dari sistem jahiliyah, paling hanya menjadi kepuasan rohani individu saja, padahal dakwah memiliki tujuan yang jauh ke depan. Islam memiliki landasan yang suci dan tidak mungkin diletakkan di atas sistem jahiliyah. Karena itu, agar dakwah memiliki kekuatan mengubah, maka seorang aktivis dakwah haruslah memiliki bekal berdakwah yang dilandasi atau dinafasi oleh nilai-nilai al-alaq, al-qalam, dan al-muzammil. Orang yang masih belum menjadikan cita-cita berquran sebagai misi hidupnya berarti masih menjadikan konsep selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidupnya, dan mereka belum menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pelindung. Hanya orang-orang yang telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pelindunglah yang akan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala mentransformasi hidupnya menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran menuju kepada cahaya iman. Surat Al-Baqarah ayat 257. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.